Istri adalah anggota keluarga yang paling dicintai, teman hidup sampai maut yang menjemput. Istri adalah simbol kekuatan, ketentraman bagi seorang suami. Halo Indonesia, salam NKRI, salam Nusantara. Topik pembicaraan saya kali ini masih seputar keberangkatan Presiden Joko Widodo ke Jerman, Ukraina, dan Rusia. Tapi pada kesempatan ini bukan Presiden Joko Widodo yang ingin saya bicarakan, melainkan Ibu Iriana Jokowi yang adalah sebagai ibu negara di bangsa Indonesia ini. Sebagai orang awam, mungkin kita akan berpikir bahwa keputusan Jokowi mengajak istri tercintanya untuk ikut ke Rusia dan Ukraina memang agak sedikit gila. Sekali lagi saya ulangi, memang agak sedikit gila, di mana kita tahu bersama bahwa kedua negara ini baru selesai perang dan masih belum berakhir. Namun ternyata ada makna yang mendalam yang perlu kita ketahui bersama. Dulu di negara Afrika sempat diberitakan bahwa ada istri dari seorang presiden yang hobinya foya-foya untuk menghabiskan uang negara. Padahal negaranya sendiri tidak termasuk negara kaya. Sebaliknya, malah termasuk negara miskin. Teladan dari sosok ibu negara yang sepatutnya hadir hilang tak berbekas, tertutup gaya hidup yang tak terpuji, yang terlihat jelas oleh masyarakat yang mayoritasnya miskin. Indonesia patut bersyukur ketika mempunyai ibu negara yang layak jadi teladan dan penuh inspirasi. Walaupun istri seorang presiden, orang nomor satu di negara besar seperti Indonesia, ibu negara, tapi tetap menunjukkan kesederhanaannya. Bahkan hari Rabu 29 Juni 2022 yang lalu, nama Ibu Iriana Jokowi sempat menjadi trending di Twitter. Iriana Jokowi jadi sorotan bukan karena kebiasaannya naik pesawat kelas ekonomi, tapi keberaniannya menemani sang suami ke medan perang Ukraina. Sebagian dari kita mungkin heran kenapa seorang ibu negara rela menemani suaminya Presiden Jokowi ke Ukraina yang sedang berlangsung peperangan dengan Rusia. Bisa saja ibu negara tidak ikut karena memang sangat berbahaya. Perang antara Ukraina dengan Rusia masih berkecamuk. Situasi tersebut dikhawatirkan akan berpengaruh kepada keselamatan presiden dan ibu negara. Tentu saja, keputusan ibu negara untuk ikut ke Ukraina bukan tanpa makna. Mungkin ada 3 maksud atau ada 3 poin yang bisa saya simpulkan mengapa Jokowi begitu berani berangkat bersama istri tercintanya ke daerah yang tengah peperangan itu. Pertama, presiden kita sepertinya ingin menekankan
bahwa penyertaan ibu negara sebagai simbol diplomasi damai menunjukkan bahwa Indonesia beretikat baik dengan simbol mengajak istri atau ibu negara. Dari sisi keibuan atau sisi kewanitaan, ibu negara identik dengan makna damai, lembut, dan anti kekerasan. Maknanya begitu dalam karena menonjolkan sisi diplomasi lembut seorang ibu. Apalagi Indonesia juga membawa bantuan kemanusiaan dalam rangkaian kereta api. Kemudian kedua, Jokowi sepertinya ingin menunjukkan kepada dunia internasional bahwa dukungan nyata harus diwujudkan dalam bentuk keberanian bertindak. Presiden Jokowi sangat berani karena mengajak Ibu Iriana memasuki suatu negara yang dilanda perang. Resikonya tentu sangat tinggi, tapi tetap berani masuk. Jokowi seolah ingin menginspirasi kepada dunia bahwa perdamaian harus diperjuangkan. Bukan hanya dengan perkataan, berbicara lantang, tapi juga diiringi tindakan berani untuk masuk ke peperangan demi terwujudnya misi perdamaian itu. Terakhir, poin ketiga, Jokowi ingin menunjukkan bahwa Iriana adalah sumber kekuatan dan kemantapan hati seorang presiden dalam melangkah. Istri adalah anggota keluarga yang paling dicintai, teman hidup sampai maut yang menjemput. Istri adalah simbol kekuatan, ketentraman bagi seorang suami. Semoga saja misi perdamaian presiden kita bisa sukses. Peperangan bisa segera dihentikan. Selain itu, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Jokowi serta seluruh rombongan bisa pulang kembali ke tanah air dengan selamat dan sehat selalu. Salam hormat, salam NKRI. Terima kasih banyak Bapak Presidenku tercinta. Terima kasih banyak Ibu Negara. Kami semua rakyatmu menunggu kedatanganmu kembali ke negara tercinta ini.